Tapi Malo seingat saya belum. Mungkin inilah. Padahal Malo ini pelabuhan internasional. Iya. Makanya tuh begitu dapat mimpi itu Bib, saya langsung kontak Mas Soleh. Iya. Kalau minta ajak Mbak Yai supaya kita bisa sama-sama lah. Alhamdulillah malam ini jodohnya kita ketemu. Bib. Kalau makamnya beliau itu sama ya Imam Syafi'i saya yang ngasih tahu. Ada Mas Husni di Senumpa. Iya. Tahu Pak Imam Syafi'i itu sudah pernah belum? Di mana tuh, Bay? Itu daerah Sangkulirang. Wah, saya orang Kaliurang juga nggak tahu nih. Jadi ya malu-malu juga lah, Beb, ya kan? Makanya itu lama itu, Beb. Udah mulai berapa bulan beliau cerita-cerita. Ini kan makam ini kan sudah 25 tahun dicari sama kedutaan. Jadi setiap kedutaan itu datang ke Yaman, selalu yang wali-wali di sana ngomong, ini beliau ini salah, sampai ini salah. Wali yang tertinggi bilangnya adanya di Kalimantan, Indonesia. Nah, itu. Jadi pergi lagi berangkat ke mana? Daerah Cina gitu juga. Nah, jadi keliling Malaysia kemana itu keliling negara ini Asia. Jadi sebab tahu dia pergi ke Korea Selatan. Korea Selatan itu kan dia lengkap alat. Bisa DNA kan? Iya. Jadi sampai ke sana itu habis lebih sampai di sana. Jadi sampai itu sampai ini salah bilangnya. Artinya datang ke sini itu wali yang tertinggi di sana. Coba sebentar saya lihatkan. Buka tadi lewat layar lebar. Ini bilangnya Pulau Kalimantan Timur. Artinya ada pula Selat Makassar. Ini kecamatan Sangkulirang. Artinya dari kecamatan satu pulau. Namanya Pulau Senumpa. Ini cahaya yang tembus ke langit. Ini dicari. Namanya Habib Hussein. Nah itu bilangnya. Itu sudah gelapakan sudah di sana. Nah itu. Itu Habib Hussein itu waktu itu perjalanan 100 hari. Jadi 100 hari itu dia menyampaikan amanah ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf kan, itu yang disampaikan. Jadi di sana kakak beliau ini dia yang mempunyai ilmu itu. Nah, jadi saatnya artinya harus diturunkan ilmu itu kepada beliau ini. Jadi siapa yang bisa memban itu ilmu membawa ke Indonesia. Nah, dikumpullah di seluruh para habaib. Tidak kecuali nih Al-Idrusnya, Al-Aksinya, Al-Atas, semua 200 lebih dikumpul. Ternyata yang sanggup itu yang bisa ajong tangan. Siapa yang sanggup bilang kan? Tidak ada yang berani. Cuma syarat bilangnya 100 hari. Bila tidak bisa kembali ke dalam 100 hari tidak bisa kembali ke Hadramaut Maut, maka meninggallah di perjalanan. Nah, itu kemungkinan ada yang takut mati juga. Gak berani. Maka orang dua lah yang ajong tangan, Habib Abu Bakar sama Habib Hussein. Nah, setelah diseleksi ternyata yang bisa sampai ke sini cuma Habib Hussein. Jadi nggak sembarangan juga yang bisa itu. Jadi Habib Hussein itu termasuk orang yang sakti. 100 hari nggak punya, kita lewat kapal aja dulu. Iya. Dari Yaman, Indonesia sampai ke pelosok sini. Iya. Jadi sampai ke Jakarta, dia mampir di Surabaya di Syekh Muhammad Bupati Sunan Batu Putih. Mampir di situ beliau. Karena Syekh Muhammad Bupati itu kita punya kakek. Nah, sedangkan itu kan Habib ini sempat artinya mujakarah sama beliau.
Kalau bahasa sekarang kan belajar. Nah, kalau dulu kamu jaga tukar pendapat. Jadi beliau mampir di situ. Habis itu hari Jumat setelah sholat dia berangkat ke Banjarmasin. Maka ketemulah sama Syekh Muhammad Hasan, sama Dato Sanggul. Gitu. Cuma dia nginap di Ambulung, Abdul Hamid Ambulung, yang bergelar sekarang Sesi Terjunah Kalimantan. Nah, itu. Ambulung, Abdul Hamid Ambulung. Di situ beliau nginap. Nah, habis itu berangkat ke Berabai. Ternyata Habib ini nggak ada. Dulu pernah tinggal di situ membuat pasar batu akik gitu di Berabai. Ini beliau ini. Nah, berangkatlah ke Kalimantan Samarinda. Berangkat ke Samarinda, mampir ke Habib Hasim Al Musayyah Tenggang Parangan. Nah, Tenggang Parangan. Nah, pas tanya di situ, maka Habib ini nggak ada. Tanam kelapa di Pulau Sumba. Dan gue berangkat ke sini. Cuma tinggal 4 hari sisa waktu. Dari 100 tadi ya? Iya, 4 hari. Itulah. Jadi setelah bertemu dia ngomong, nah jadi ngomonglah ini sama Nur Husain. Dia bilangnya tolong ini ajarkan anak ini sama antum, nanti kasih belajar. Jadi Habib Umar itu mau belajar ilmu anunya sama anu nggak dikasih sama abahnya nih, ilmu itu marifat itu nggak dikasih, ilmu tasawufnya tuh. Habib Husain lah mengasih langsung. Nah, dimandiin. Nah, setelah dimandiin, nah, artinya sudah dianu tadi, nah, sholatlah Habib Husain tadi. Setelah sholat, waktu dia sujud, meninggal. Sampai waktunya kan? Jadi Abdul Maut ya? Iya. Abdul Husain. Iya. Yang pakai jenengan. Iya. Berapa generasi jenengan? 4 ya? Kalau kita 4. 4 kan jenengan. Iya. Jadi Habib Husain itu sama ini sepupu. Sepupu di sana. Iya. Iya. Nah, beliau asli kelahiran Abdul Maut. Iya. Sama ini ada mau semua. Iya. Iya, ada mau semua. Saya punya Dato, sekolahnya ada mau juga Habib Umar. Habib Umar. Iya. Urusan sana semua. Cuma di Hadal Maut itu kalau kita sekolah di sana kan sekolah pengenalan diri. Nah, itu sekolah Hadal Maut itu sekolah menuju kematian. Setelah sekolah di sana kita harus ada lagi sekolah duduk. Itu namanya sekolahnya Hadratullah, sekolah mengenal Allah. Jadi kalau lulusan di sana aja itu kan yang disampaikan tentang fikih. Nah, tahu mau mati tapi nggak tahu yang sebenarnya. Jadi sekolah lagi kita.